Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. God bless you. Hai, shalom, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Andini Membalgotu. Nah, saya mahasiswa semester 3 Administrasi Gereja Baru. Di video malam hari ini, di video yang kedua pada malam hari ini adalah tentang dimensi ekologi administrasi gereja baru. Dimensi ekologi administrasi gereja baru. Nah, untuk menjelaskan konsep dan paradigma keseimbangan ekologi terlebih dahulu akan dipaparkan konsep dasar ekologi dan ekosistem. Sebagai fondasi pemahaman ekosistem, hutan hujan tropis akan ditelaah untuk melihat bagaimana sistem itu bekerja membentuk kehidupan dalam segala keanekaragaman pada habitat ekosistem. Nah, ekologi menelusuri pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan semua komponen yang ada di sekitarnya. Ekologi adalah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang ekosistem dan ekologi merupakan sistem dalam ekologi. Pemahaman ekologi sebagai suatu sistem ekosistem mengantar studi ekologi dapat dipelajari dari segi ontologi dan psikologi. Ekosistem berbeda dan memiliki ciri khusus masing-masing. Ekosistem hutan dapat berbeda dengan ekosistem air laut atau ekosistem danau, tergantung cakupan ruang lingkup hutan dan habitat yang ada di dalamnya. Nah, dalam menjelaskan apa dan bagaimana hakikat administrasi perlu menggunakan model berdasarkan kekayaan dan kompensasi konteks. Model telah banyak digunakan ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik, sejarah, dan bidang ilmu ekonomi, sosiologi, dan antropologi yang berhadapan dengan tantangan bagi bangsa teologi dan positif logis yang menegaskan bahwa pengguna model-model dalam bidang ilmu pengetahuan alam cocok untuk wacana teologi. Nah, dalam kecocokan wacana teologi, model ini mendefinisikan tentang gereja yang kuat dalam tatanan organisatorias dan mendapat tekanan penting pada struktur kepemimpinan. Pemahaman ini didasari dari kenyataan gereja merupakan bagian integral dari sosial kemasyarakatan yang memiliki struktur kepemimpinan anggota, norma hukum yang harus dipatuhi demi terwujudnya ketertiban gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah suatu persekutuan yang serentak dan lahiriah, sebuah persekutuan hidup rohani dan batinia yang terdiri dari iman, harap, dan kasih. Pada model ini, gereja dipahami sebagai sebuah tanda rahmat penebusan Kristus dalam satu bentuk yang tampak dalam sejarah gereja, menunjukkan rahmatnya itu agar menjadi relevan terhadap manusia yang menerimanya di setiap zaman, bangsa, jenis, dan keadaan. Dan kali ini, gereja sebagai tempat perwataan sabda Allah di mana Allah berkomunikasi dengan umatnya dan Yesus dihadirkan dalam komunitas beriman. Gereja mewartakan Injil kepada segala bangsa menurut perintah agung dalam Matius 28 ayat 18-20. Misi gereja dalam model ini adalah meneruskan perwataan sebagai Kristus dan pewarnaan pesan Allah kepada orang-orang yang belum percaya dan tidak terjangkau menerima sabda. Gambaran ini menjelaskan tentang kasih karunia Allah dan belas kasihannya kepada Israel secara keseluruhan maupun sebagai pribadi untuk berbuah. Gereja berada di luar Kristus tidak akan utuh dan menjadi saluran berkat. Sebaliknya, hidup di dalam Tuhan sebagai ranting akan terus merasakan kehidupan yang penuh berkat. Demikian, hakikat gereja berasal dari persekutuan yang hidup di dalam Tuhan seperti digambarkan oleh penulis Injil Yohanes. Menggambarkan gereja dalam model yang tidak utuh
dan hubungan dengan alam dan kesetaraan atas kenaikan ekologi akan berlimpah kasih terhadap kekurangan perhatian serta keterlibatan gereja dalam memperjuangkan isu-isu dan fakta kerusakan lingkungan di sekitarnya. Nah, dari penjelasan di video saya kali ini, saya mengambil satu kesimpulan atau suatu yang menonjol di hati saya adalah keseimbangan ekologi memastikan setiap komponen pembentuk ekosistem harus menjadi bagian yang integral dan berfungsi agar rantai kehidupan tetap lestari. Globalisasi dengan adanya sistem kapitalisme dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dan berbagai bentuk aktivitas pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan utama ekonomi. Tetapi kearifan lokal ekologis masyarakat memperkuat kesatuan hubungan timbal balik dalam ekosistem. Gereja sebagai komunitas ekologi memiliki pandangan ekoteologi dalam praksis kehidupan berjemaat, perlu mengedepankan pola hidup yang ramah lingkungan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekologi. Ini sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dari penjelasan ini dapat menambah wawasan-wawasan kita yang terbuntu. Nah, ini adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, selamat malam. Terima kasih semuanya atas dukungannya.